jawab salah satu peserta bagaimana untuk mencari formula daripada kesebangunan. Kata sebangunan itu bisa diekivalen dengan kata similar, ya. Nah, jadi kata kesebangunan, similar, ini nanti berkembang adalah bermain namanya kongruen, ya. Kongruen, ya. Kongruen, ya. Nah, sekarang Anda perlu tahu apa yang dikatakan sebangun, ya. Definisinya dulu supaya Anda ngerti, ya. Kipin kasih gini, ya. Dikatakan dua bangun, dikatakan dua bentuk sebangun, ya. Ada kata bentuk atau bangun, ya. Dikatakan, kalau Kipin bilang dikatakan dua bangun, kayaknya kurang enak. Dikatakan dua bentuk, ya, sebangun adalah, ya, dikatakan dua bentuk sebangun itu adalah satu yang pasti mempunyai bentuk yang sama, ya, mempunyai bentuk yang sama, ya. Kalau mempunyai bentuk yang sama, Kipin juga ngomong dan sudutnya sama. Oke, ya. Kipin nggak tulis sudut, ya, Kipin tulis lambangnya aja, ya. Jadi dikatakan dua bentuk sebangun, dia mempunyai bentuk yang sama dan sudut yang sama. Belum selesai dengan syarat, ya, dengan syarat, ada kalimat syaratnya, ya. Ada syarat mempunyai bentuk yang sama. Kalau bentuknya tidak sama, ya sudah pasti bukan sebangun. Logiknya gini, dikatakan dua bentuk sebangun mempunyai bentuk yang sama. Kalau nggak sama, ya berarti bukan sebangun. Lewat, Anda nggak usah bingung, ya. Mempunyai bentuk yang sama dan angle yang sama. Syaratnya, nah ini penting, ya. Syaratnya mempunyai perbandingan atau rasio, ya, mempunyai perbandingan atau rasio sisi yang sama, ya, sisi yang sama. Apa maksudnya Kipin? Nanti Kipin kasih tahu, ya. Karena ini dari teorema ini membentuk sebuah formula. Dari kalimat ini membentuk sebuah formula. Nah, kadangkala para siswa dikasih formula dari buku paket segini toh, dihafal diudah, ya wis hilang 14, 2 bulan 3 bulan hilang, ya. Jadi kuncinya untuk dikatakan dua bentuk sebangun, Anda cari dulu mempunyai bentuk yang sama dan sudut yang sama. Syaratnya mempunyai perbandingan rasio dan sisi yang sama, ya, supaya terciptanya ini. Nah, sekarang ya jadi permasalahan begini, ya, ini merupakan syaratnya supaya terjadi formula. Nah, supaya terjadi formula, langkah-langkahnya. Nah, ini penting, langkah-langkahnya. Supaya terjadi formula itu langkah-langkahnya apa, Kipin? Itu yang penting, ya. Langkah-langkahnya itu yang penting. Langkah-langkahnya itu apa? Satu. Wah, Kipin tulis, ya. Anda cari sudut yang sama, ya. Anda cari sudut yang sama, kemudian ada lanjut. Kemudian ya, kemudian bandingkan sisi di depan sudut yang sama, di depan sudut yang sama. Nah, kuncinya seperti ini. Gak ngerti Kipin ngomong apa itu gak ngerti, ya. Itu nanti dulu Kipin bilang gini. Nah, kalau kongruen, ya, kalau dikatakan kongruen, dia mempunyai bentuk yang sama, angle yang sama, dan ukuran yang sama, ya kan? Jadi kalau kongruen itu mempunyai bentuk yang sama, bentuk, ukuran, ya, sudah bentuk, ukuran, sudutnya sama, ya. Kalau sudah mempunyai bentuk, ukuran, angle-nya sama, berarti ya dia kongruen. Kalau dia kongruen berarti tidak akan terjadinya perbandingan sisi. Ngapain terjadi perbandingan sisi? Ya perbandingannya 1:1.
ya. Nah, yang jadi konsepnya, yang jadi final soal ini, judul ini adalah keseimbangan yang kita mau bahas, ya, supaya Anda bisa menciptakan formula. Ini kuncinya untuk menciptakan formula. Nah, caranya bagaimana menciptakan formula? Anda lihat di sini. Ini kuncinya, ya. Jadi untuk menciptakan formula, kuncinya seperti ini. Kalau Kipin punya segitiga di sini, ada segitiga. Anda perhatikan di sini ada segitiga berapa? Ada segitiga ABC, di sini B, ini E. Kipin tulis. Nah, dia bilang segitiga ABC sebangun, ya, sebangun dengan segitiga ABE. Yes. Segitiga ABC sebangun dengan AD, ya. Oke, buktikan kalau segitiga ABC sebangun dengan ADE. Buktikan. Anda disuruh bilang segitiga ABC sebangun dengan ADE. Buktikan, ya. Nah, kalau ada kalimat buktikan, berarti Anda harus membuktikan kalau segitiga ini sebangun. Nah, kalau bahasa Indonesianya juga bilang segitiga ABC sebangun dengan ini. Kalau ada kata segitiga ABC sebangun dengan ini, berarti soal ini pasti sebangun. Kalau soal ini sebangun, berarti Anda tinggal nyari endingnya, formulanya apa. Selesai. Ya, yang jadi permasalahan untuk mencari formulanya ini yang menjadi masalah. Kipin tulis. Ya, bahasanya Kipin tulis. Langkah-langkahnya untuk mencari formula, Anda cari sudut yang sama, ya. Kemudian bandingkan sisi di depan sudut yang sama. Maksudnya apa, Kipin? Kipin kasih tahu. Oh, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Kipin tulis di sini ada ABC. A, ini ada B, ini ada C. Terus ada segitiga ADE. Kipin tulis loh, sebangun ini. A, di sini D, di sini E. Ya, Kipin kasih ada panah begini, ini artinya paralel saja. Kipin tulis langkah-langkahnya nyari angle yang sama. Oh, segitiga ABC sebangun dengan ADE, angle-nya ini sama. Ya, kenapa kok bisa sama? Oh, Anda tahu dong, ini angle sudutnya, sudut segitiga ini sama dengan sudut segitiga ini. Kipin bilang sudut segitiga BAC, sudut segitiga BAC sama dengan sudut segitiga DAI. Kenapa kok bisa sama? Kenapa kok sudutnya ini sama? Ya sudah, kita bilang kalau disuruh kasih alasannya karena berimpit. Ya, karena berimpit. Selesai. Ya, karena berimpit, karena sekutu. Ya, sekutu berimpit masuk dalam. Ya sudah, berarti sudut BAB, sudut BAC sama dengan DAI. Selesai, ya. Nah, kalau sudut BAC sama dengan DAE, terus apalagi, Kipin? Belum. Anda langkah-langkahnya cari sudut yang sama. Kipin bilang sudut ini, sudut ABC sama dengan sudut ADE. Sudut ABC sama dengan sudut ADE. Ya, jadi pada waktu Anda tahu, oh ini soal ini sebangun, berarti aku mau jawab soal bagian-bagian persisi ini. Kalau Anda sudah lihat, Anda sudah smart, Anda luar kepala formula itu. Tapi bagi orang yang biasa-biasa, tentukanlah dulu formulanya supaya Anda belajar dari awal. Ya, Kipin tulis sudut ABC sama dengan sudut ADE. Kok bisa tahu, Kipin, sudut ini sama dengan ini? Gak dikasih tahu, ya kan? Kipin nggak ngasih tahu kalau sudut ini sama dengan ini, tapi Anda sudah harus tahu mengenai teoritis, mengenai garis angle. Ini kalau paralel, berarti sudut ini dengan sudut ini adalah sehadap. Nah, tapi kalau ilmu Anda mengenai angle masih lemah, ya nggak bisa, Kipin. Ya, Anda bisa tengok di formula Kipin masalah mengenai angle, ya. Nah, sudut ABC sama dengan sudut ADE karena Kipin tulis karena sehadap, ya. Kok bisa, Kipin? Oh ya, ini sehadap, ini dengan ini sehadap, ya. Nah, terus Kipin bilang sudut ACB sama dengan sudut AEB, sudut ACB sama dengan sudut AED, ya. Kenapa kok bisa sama? Ya, ada dua konsepnya. Dia juga sehadap, ya. Dia bisa juga sehadap atau dua sudut ini sudah sama, dua sudut
sudah sama, dua sudut ini sama, sisanya pasti sama. Karena dari mana? 180 dikurangi alfa, nilainya ini sama. Ya, logiknya gini. Ya, tapi kalau di sini konteksnya dia bilang, oh kita kelihatan kok ngapain sudah sudutnya ini sama dengan ini karena sadap. Nah, sekarang Anda sudah nulis formula sudut-sudutnya. Langkah-langkahnya kan Anda cari sudutnya, sudut yang sama. Setelah mencari sudut yang sama, kemudian bandingkan sisi di depan sudut yang sama. Maksudnya apa? Nah, gini. Jadi kalau nanti Anda sudah lihai, Anda tidak perlulah nulis ini. Anda bisa langsung pakai formula. Gimana Kipin formulanya? Caranya gini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Betul ya? Sudut ini sama dengan sudut ini. Karena perimpit. Depannya sudut ini adalah BC. Dan depannya sudut ini namanya BI. Selesai. Sama dengan. Oke, yang berikut. Sudutnya B ini sama dengan sudut D. Depannya B ini adalah AC. AC. Depannya D ini adalah AI. Ya, ini aja. Rumus. Kemudian lagi kita lihat, oh angle-nya ini sama dengan ini. Depannya sudut C ini adalah AB. Betul? AB, depannya C ini adalah AB, depannya E ini adalah A. Ini adalah rumus. Ya, jadi kadangkala jujur siswa itu susah. Ya, dikasih logik. Oh, apalono rumusnya. Jadi makanya kalau Anda perhatikan di buku paket selalu, oh formula rumus ini adalah rumusnya adalah AB dikali AD sama dengan AC dikali AE per BC per DB. Dapat dari mana? Ya Anda tentukan dari sini. Ya kuncinya itu dari sini. Nah, ini rumus dasar. Rumus dasar ini bisa dikombin, tapi Kipin nggak suka. Ya, rumus ini bisa dikombin, tapi Kipin tidak suka. Kenapa? Kipin tulis. Ya. Yang Kipin bahas seperti ini. BC per DE. Kipin tidak mau pakai BC dan DE. Kipin pakai dua ini. Ya, Kipin mau pakai dua ini. Ya, Kipin mau pakai dua ini. Kipin tulis AC per CE. Ya, AC per CE. AC per AE, ya, AC per AE sama dengan AB per AD. AB per AD. Ya, kalau Kipin tulis gini. Boleh enggak kalau AC ini Kipin bikinkan stay, yang namanya AE boleh Kipin tulis AC ditambah CE. AC ditambah CE. Boleh ya? AB-nya Kipin bikinkan stay, ya. AD-nya Kipin tulis AB ditambah BB. AB ditambah BB. Nah, ya. Jadi terus maksudnya apa Kipin? Ya tak kali silang. Ya, tak kali silang. Ini kali ini berarti Kipin langsung tulis AC dikali langsung ya. Boleh ya langsung supaya enggak AC kali AB ya. Ditambah AC kali BD, AC kali BD, betul ya? Nah, sama dengan AB kali AC, AB kali AC, boleh ya? Ditambah AB kali CE, AB kali CE. Oke? Ya, terus Kipin lo ini lo AB AC, di sini lo AB AC dicoret. Berarti Kipin bisa tulis AC dikali BD sama dengan AB dikali CE. Lah, ada rumusan ini kan? Nah, rumusan ini artinya apa? Kalau Kipin tulis AC per CE, Kipin tulis ke bawah sama dengan AB per BD. Nah, kebanyakan formula yang di buku paket adalah 1 dan 2. Ini yang Kipin tidak mau bahas bertele-tele. Anda harus paham ya. Kipin tidak suka pakai ilmu ini. Tapi kalau Anda smart, oke, no problem. Supaya di logik itu mikir begini. Yang dikatakan sebangun itu adalah sisinya yang sama. Sisinya yang mempunyai ukuran bentuk, mempunyai bentuk sisi yang sama, perbandingan yang sama. Artinya begini. Kalau aku bandingkan AB
yang satunya harus AB. Kalau aku pakai AB dan BD, kayaknya nggak gatel. AB ini adalah sisinya segitiga. Kalau BD ini bukan segitiga, tapi trapesium. Padahal teoremanya adalah gini, membentuk dua buah bangun yang sama, bentuk yang sama. Kalau aku AB dengan BD itu nggak konflik. Ya, jadi Kipin maunya anda pelajari AB dengan AD, AC dengan AE, dan BC dan BE. Formula ini yang bagus. Nah, formula ini mengembangkan ilmu ini, tapi Kipin nggak suka. Ya, nah ini kadang-kala para siswa itu sering salah. Kok kenapa sering salah? Nah, Kipin apa ya? Kenapa kok sering salah? Kebanyakan para siswa kalau mengerjakan begini. Ceritanya begini, ya Kipin nggak mau bukan fanatik rumus-rumus, nggak mau. Ya bukan fanatik rumus-rumus. Misalnya kalau Kipin punya ini 4, ini 8, di sini 2, di sini X, di sini 6, di sini katakan lagi, ya. Nah, para siswa kalau mengerjakan begini, kadang-kadang misalnya Bapak kayak gini, 4/8, ya sama dengan 2/X. Kali silang 4X sama dengan 16, X-nya 4. Betul? Betul. Siapa yang bilang salah? Nggak salah. Terus dia bikin lagi. Oh, mau nyari Y. 4/8 sama dengan 6/Y. Betul? Ya, jadi ini yang kebanyakan, oh betul kok. 4/8, 2/X. Tapi kenapa kok nggak boleh 6/Y? Ini yang Kipin kejar. Yang kebanyakan salah para siswa itu bikinnya di sini. Anda perlu perhatikan, 6 ini alasnya alas segitiga. Y ini alasnya alas segitiga. Kalau 8 ini bukan sisinya segitiga, tapi trapesium. Nggak bisa. Lebih baik Anda mengerjakan bukan begini. Memang 4/8, 2/X itu hanya bisa untuk mencari sisi samping. Tetapi kalau sudah dikomplikated dengan alas, itu tidak berlaku. Jadi Kipin berharap Anda cuma bikin konsepnya gini. Oh, 4/12 sama dengan 6/Y. Terus Anda bilang, kesuwen Kipin ngitungnya. Ya, tidak kesuwen. Kipin ngomong tidak kesuwen. Anda bisa tulis 4/12 ini Anda kecilkan. Anda kecilkan menjadi sepertiga. Ya kan, Anda smart sedikit, ini bisa dikecilkan. Kali silang Y ini 18, gak ada masalah. Sama juga mau mencari Kipin juga bikin gini, 4/12 sama dengan 2 ya Kipin gak mau tau pakai 2+X. Smart sedikit, Kipin tulis ya 2+N. Iya kan? Kipin tulis 2+N. N itu mana? N-nya ini. Tujuannya apa? Untuk menghindari tingkat kesalahan alas. Kebanyakan Anda bilang, oh enggak, aku enggak salah kok, pokoknya tak apali. Lek samping aku boleh pakai ini per ini per ini. Lek alas aku enggak boleh. Oh oke, waktu ulangan Anda hafal, tapi pada waktu ujian final total lupa teorema ini. Iya kan? Ini kelihatan sepele, ya. Jadi kalau Kipin tulisnya tetaplah 4/12, 2/N. Kipin tulis di sini sepertiga, ya, kali silang ini N ketemunya 3 kali 2, 6. Oh, N ini artinya apa? 2 tambah X. 2 tambah X sama dengan 6. X-nya adalah 4. Ya, logiknya seperti itu. Cara pola pikirnya Kipin gini, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tentukan dulu formula. Kipin kasih lagi, ya, supaya menarik. Kipin kasih nanti baru latihan, ya. Ini baru latihan. Ini Kipin untuk membentuk sebuah formula. Bagaimana membentuk sebuah formula? Jadi satu ya, Kipin tadi sudah ketemu tadi. Kalau tadi kita punya segitiga begini, kita bisa pakai perbandingan. Kalau Kipin nanti A, B, C, D, E, berarti formulanya adalah AB dikali AD. AB dikalikan AD sama dengan AC per AE. AC per AE, jangan lupa alas per alas, ya, berarti BC per BD. Formula yang pertama, ya. Formula yang kedua kita nulis. Bagaimana kalau aku punya gambarnya begini? Sama, Anda gak usah panik kalau dirubah-rubah kayak gini, gak usah panik, gak usah panik. Kipin kasih di sini ada A, ini ada
Kipin kasih di sini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, ini ada E. Dia kasih begini. Nah, Kipin langsung ya, nggak usah bukti, nggak usah bertele-tele. Dia bilang segitiga ABC, dia bilang sebangun dengan segitiga BCE. Tunjukkan formulanya. Ya, tunjukkan formula. Nah, masalah kalau pokok intinya gini, kalau Anda sudah tahu formula, apapun dikasih angkanya lewat, gak ada masalah. Ya, jadi kita ini di sini ini sekarang belajar untuk mencari formulanya, itu kuncinya. Kita nulis. Langkah pertama, cari angle yang sama. Oh ini, sudut ini sama dengan ini. Kenapa Kipin kok bisa sama? Nggak dikasih tahu toh, terus kok Kipin bisa tahu ini sama? Oh, bertolak belakang. Iya kan? Anda sudah tahu kalau ilmu daripada sudut bertolak belakang, pasti angle-nya sama. Depannya sudut ini namanya A. Depannya sudut C ini namanya D. Selesai. Sama dengan. Oke, formulanya. Yang kedua, cari sudutnya mana lagi sama. Sudut ini, A ini sama dengan ini. Ya kan? Nah, lo Kipin kok bisa tahu Kipin ini dengan ini sama? Ini ada namanya paralel, sejajar. Kalau sejajar, ini berarti namanya sudut berseberangan dalam. Ya, kalau di Cambridge Anda bisa tahu apa artinya ya. Sudut berseberangan dalam, angle-nya sama. Sudut ini sama dengan ini. Depannya sudut ini adalah BC. Nah, ya, depannya sudut ini E adalah C. Lah, lo Kipin boleh enggak aku sing tak sebutkan CD dulu baru BC? Jangan. Kalau ini Anda sebutkan segitiga ini dulu, berarti yang sebelah sini juga harus segitiga ini dulu. Enggak boleh diputar. Ya, jelas ya. Nah, setelah Anda nemu sudut, cari sudut yang sama lagi. Berarti mau enggak mau, sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Sudut B ini sama dengan sudut ini. Depannya sudut B ini apa? AC. Nah, ya kan? Depannya sudut D ini apa? CI. Selesai. Ini formulanya. Nggak usah panik. Selesai. Ini yang namanya kesebangunan. Berarti jadi kalau Anda sudah menguasai ilmu ini, gampang. Ya. Nah, Kipin, kalau aku sudah tahu ilmu ini, tujuannya apa nanti? Nanti mungkin dia main skill, main kata jarak, main mengenai area. Misalnya area ini aku tahu, area ini nggak tahu, tapi aku tahu perbandingannya. Ya, Anda pakai skill kuadrat. Ya, jadi main skill kuadrat. Nanti Kipin pakai dengan contoh soal baru bisa tahu. Ini Kipin baru menjelaskan mengenai formula. Yang biasanya umum-umum itu adalah bentuk seperti ini. Yang berikutnya bentuknya Kipin kasih ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa bacakan satu persatu. Bentuk yang berikutnya Kipin kasih ya mengenai segitiga siku-siku ya. Anda perhatikan ini yang segitiga istimewa itu yang Kipin tampilkan. Misal kalau Kipin punya di sini ada segitiga ABC. Nah, Kipin tulis gini. Ada segitiga ABC. Siku-sikunya di B, di sini Kipin tarik garis, ini siku-siku D. Nah, Kipin tulis gini. Di sini ada tulis segitiga ABD. Segitiga ABD sebangun dengan segitiga ABC. Anda perhatikan. Loh, kok tahu Kipin segitiga ABD sebangun? Oh, dia kasih tahu kok. Anda nggak usah panik. Segitiga ABD sebangun dengan ABC. Tunjukkan formulanya, ya kan? Tunjukkan formulanya, gampang. ABD kita gambar dulu. Ya, Kipin lepaskan aja supaya enak. Ya, kita lepas. Ini agak panjang. ABD Kipin lepaskan dulu, ya. Terus segitiga ABC gambarnya begini. Lah, Kipin tulis, ya. Kipin tulis gini. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini adalah siku-siku rectangle. Setuju ya? Nah, Anda lihat. Buktikan kalau segitiga ini dengan segitiga ini sebangun. Oh, sudah dikata sebangun. Membukti sebangun supaya menunjukkan satu formula. Anda perhatikan. Kipin bisa ngomong. Oh, sudut ini, sudut A sama dengan sudut BAD sama dengan sudut BAC. Loh, kok bisa sama? Oh, ya berimpit dong.
Ya kan? Ya ini segitiga ini sama segitiga besar, sudutnya berimpit. Nah, kalau sudutnya berimpit, Kipin bisa tulis, bisa nemunya formula. Ini Kipin tulis karena berimpit. Ya, karena berimpit atau sekutu. Nah, dari formula segitiga ini, Kipin bisa menemukan formula. Formulanya apa? Depannya sudut A ini adalah BB. Dan depan sudut A ini adalah BC. Sama dengan. Jadi menjawab soal ini Anda temukan formula tuh, jangan gerusak-gerusuk. Kipin tidak suka kalau gerusak-gerusuk. Lagi berikutnya, sudut apa yang sama Anda perhatikan? Aku nggak tahu Kipin. Oh jelas ini loh, siku-siku yang kelihatan aja, siku-siku. Maka Kipin tulis sudut ADB sama dengan sudut ABC. Loh kok bisa tahu ini? Oh ada tandanya, berarti ini karena siku-siku. Ya, nah kalau karena siku jelas karena siku. Kalau karena siku-siku, maka sedepannya sudut D ini adalah AB sama dengan AB. Depannya B ini adalah A. Ya, satu lagi sama dengan ya. Berikut Kipin lagi. Kalau ini sudah sama dengan ini, ini 90 derajat, ini 90 derajat sama, berarti mau ndak kau sudut ini sama dengan sudut ini. Betul ya? Loh kenapa Kipin tulis sudut ABD sama dengan sudut ACB. Loh Kipin kok bisa tahu sama? Ya karena sisa 180 meter. Sudah. Loh kok bisa tahu? Loh jelas toh. Sudut ini sama sudut 90 sama. Berarti mau nyari ini gak ada hubungannya, dia sekutu berseberangan gak ada. Tapi kita ngomong total daripada sudut segitiga itu adalah 180. Berarti 180 dikurangi ini sama dengan ini. 180 dikurangi ini sama dengan ini. Ya, berarti Kipin bisa ngomong sudut ABD itu dengan BCA itu adalah karena sisa. Ya, nah karena sisa, maka Kipin bisa depannya B ini adalah AD, ya, betul. Depannya C ini adalah AB. Dari segitiga ini bisa menampilkan formula yang cantik. Formula apa Kipin? Anda perhatikan. Kipin tulis yang formula ini Kipin pakai. AB kali AB. AB kuadrat. AB kali AB dikali silang AB kuadrat. Sama dengan AC kali AB. Berarti Kipin tulis AB kali AB. Ini adalah formula khusus di dalam segitiga siku-siku. Maksudnya apa Kipin? Kipin kasih. Kalau misalnya Kipin punya di sini angka 3, di sini Kipin punya angka 4. Oh, enggak usah Kipin pakai 6 aja. Kipin punya itu 6, ini Kipin punya 8. Berarti kalau ini 90 derajat, you andai pakai Pitagoras, berarti ini ketemu 10. Betul ya? Betul ya? Kipin ulang lagi ya. Kalau aku punya ini adalah 6, aku punya ini 8, berarti mau nyari AC you pakai Pitagoras. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 36 tambah 64 100 sama dengan AC kuadrat. Berarti AC kuadratnya sama dengan 100, AC-nya 10. Betul ya? Jadi 6, 8, 10. Nah, sekarang Kipin tanya. Lek mau nyari AD apa? Ya, Kipin tanya. Mau nyari AD apa? Kipin bisa tahu. Oh, kalau ini teorema aku bisa ngomong. Ini berarti AB, BA sama dengan AD dikali AC. Berarti 6 kuadrat sama dengan AD dikali AD-nya 10. Berarti AD-nya nanti ketemu 6 kuadrat 36 dibagi 10, 3,6. Selesai. Anda kalau usah bertele-tele, Anda sudah tahu ilmu Pitagoras yang mengenai segitiga siku-siku istimewa. Berarti ini kuadrat sama dengan alurnya Kipin tulis. BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Berarti secara logik nanti kita punya teori mana? BC kuadrat sama dengan CB kali CA. Loh enak loh alurnya. BA kuadrat sama dengan AD kali AC. BA kuadrat AD AC. BC kuadrat CD CA. Kita buktikan. Ya, supaya nalar Anda main. Kipin tidak hapus mengenai kasus yang ini ya, segitiganya Kipin hapus. Anda perhatikan ya. Jadi tujuan utamanya untuk mencari ini. Nanti kita bermain-main. Tujuannya kita nanti bermain-main. Kipin kasih A, tetap ini D, ini C. Kipin tulis.
segitiga ini ada 3 formula. Kipin bilang, buktikan kalau segitiga BCD ya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga BC. Sama segitiga ABC, ya sudah, ABC tak gambar supaya ngerti. ABC Kipin gambar ya, segitiga ABC Kipin gambar ABC dengan segitiga BCD Kipin gambar BCD. Nah, Kipin gambar begini, betul ya. Di sini ada C, di sini ada B, di sini ada D, ini siku-siku. Nah, Kipin tulis di sini. Ya, kalau Anda sudah tahu gini, Kipin tulis gini. Buktikan kalau ini sama. Gampang kita tulis. Anda mau nyebut yang ini dulu boleh. Nah, Kipin tulis gini ya. Oh, ini loh, sudut ABC sama dengan sudut BDC. Kenapa? Siku-siku ya, karena siku-siku. Ya kan? Nah, jelas toh siku-siku. Karena siku-siku sudut B ini menghadap AC. Nah, ya, sudut B ini menghadap AC. Sudut D ini menghadap BC. Nah, satu formula. Ini kita untuk membuktikan formula ini. Kalau ini formulanya yang ini. Oke? Anda jangan dihafal. Nanti punya alunannya. Anda pasti ngerti nanti. Ya, berikutnya. Sudutnya mana lagi sama? Oh, ini sama. Ini jelas sama. Sudut BCA ini sama dengan sudut BCD. Kenapa kok sama? Karena sekutu. Ya, karena sekutu atau perimpit, terserahlah. Mau sekutu mau perimpit sama. Nah, berarti kalau Kipin bisa ngomong, berarti sudutnya ini menghadap AB. Sudut C ini menghadap BB. Oke, lanjut Kipin lagi. Nah, kalau sudah tahu sudut D dengan B, maka sudut ini, sudut A dengan sudut B ini adalah sisa. Betul ya? Kok bisa tahu sisa? Oh ya, 180 kurang ini sama dengan ini. 180 kurang ini juga sama dengan ini. Maka Kipin bilang sudut BAC sama dengan sudut DBC ya, CBD sama karena sisa. Karena sisa berarti sudut ini, depan ini A ini, depannya adalah BC. Ya, depannya B ini adalah DJ. Maka dari sini bisa nemukan satu formula. Formula apa? Kipin pakai yang ini. Loh, Kipin tadi pakai kok ini dengan ini. Kok enggak mau pakai yang ini depan sama belakang? Yo, Kipin cari toh. Nyari formula yang umpama kalau tak kali silang, dia ketemu satu yang cantik ya. Kalau aku ini dengan ini tak kali silang, ini BD kali AB, BC kali AD, kurang cantik. Kalau ini kali ini kan bisa kelihatan AB kuadrat. Jadi satu formula yang bagus gitu ya. Jadi yang menyatu. Nah, Kipin nggak pakai AB dengan ini, tapi Kipin cari yang ini dengan ini. Kenapa tujuan? Kalau tak kali silang, angkanya ada yang kembar. Berarti ketemunya BC kuadrat sama dengan AC dikali DJ. Betul ya? Makanya tadi Kipin bilang, kalau tadi BA kuadrat sama dengan AD kali AC, berarti BC kuadrat sama dengan CD kali CA. CD kali CA. Setuju ya? Jadi konsep ini penting. Jangan ditinggalkan. Yang berikutnya Kipin kasih. Sekarang yang terakhir, ini ya biasanya sering bermain-main soal. Kenapa Kipin bilang gini? Aku tanya kamu. Kipin tanya kamu, kalau Kipin punya soal seperti ini, aku punya ini 4, aku punya 3, luasnya berapa? Anda bilang, oh gampang, mau nyari luas segitiga ini gampang. Ya setengah kali 4 kali 3, ketemunya 6, selesai. Betul ya? Anda masih ngomong selesai? Nggak guna belajar ilmu ini. Ya, Kipin ganti. Kalau Kipin punya soal ini, ya, Kipin sama soalnya ini, tapi Kipin bagi begini. Tapi kalau Kipin punya di sini adalah 9, di sini 4, luasnya segitiga ini berapa?
Ya, Anda bilang, salah ini, soalnya salah. Anda masih ngomong soalnya ini salah, enggak salah, ini justru soal yang sering muncul. Ada lu Kipin enggak salah, cuma alasan toh. Kalau aku punya soal gini, oke. Kalau aku punya di sini soalnya 10, di sini 2. Anda bilang, oh luasnya berapa? Gampang. Setengah kali 10 kali 2, ketemunya 10. Alasnya 10, tingginya 2. Masalahnya sekarang nggak tahu ininya. Yang tahu ini 9, ini 4. Ininya nggak tahu berapa luasnya. Ini yang kita kejar. Inilah yang dinamakan similar. Ini yang kita kejar, ilmu ini yang kita kejar. Jadi bukan nggak guna ya. Jadi ini yang sering muncul. Oh diketahui. Angkanya selalu seperti ini. Kipinnya sampai apal kok. Angkanya ini sampai Kipin angkanya apal banget. 94 angkanya keluar berapa? Itu apa? Di mana-mana selalu kalau di UTBK apa selalu ini ilmu ini dipakai. Ya Kipin lanjut. Nah, berapa ini? Kipin belum ngajari. Kipin kasih pakai tipe yang ketiga di sini ya. Mau jawab ini Kipin tulis. Kalau aku punya segitiga ya, aku punya segitiga ABD. Ya, segitiga ABD. ABD sebangun dengan ABC, jelas. Nanti sudah ketemu formulanya. 1. Segitiga BCD sebangun dengan segitiga BCA. Segitiga kecil dengan yang besar, jelas. Nemu 1 formula. Sekarang balik. Segitiga yang kecil ini dengan yang kecil ini. Nah, berarti kita tulis segitiga yang kecil ABD dengan segitiga sebangun dengan segitiga BDC. Ya, segitiga ABD dengan ABD dengan BDC. Ya apa caranya untuk buktiin ini kalau segitiganya? Kipin geser. Kipin geser. Caranya gimana? Ya bikin dong ABD. Kipin ABD. Kipin gambar dulu di sini ABD. Ya Kipin gambar ABD. Ya di program di logic Anda ya gambarnya begini. Kipin geser. ABD A, ini B, ini B. Nanti di sini adalah rectangle segitiga cukup. Terus segitiga BDC ya, di sini juga B ya, di sini D, di sini C. Betul kan? Ya kan kalau ini digabung, ini kalau digabung jadi ini. Nah, sekarang kita tanya. Buktikan ini sebangun, berarti Anda harus menemukan satu formula. Menemukan satu formula, Anda tunjukkan angle-nya dulu. Gitu kan? Angle-nya yang penting. Loh, angle-nya yang mana Kipin? Oh, santai. Kipin tulis segitiga BDA. Sudut BDA sama dengan sudut BDC. Betul? BDC. Karena apa? Gak usah jawab lah ya. Karena siku-siku. Karena siku. Ya kan? Nah, karena siku Kipin tulis. Oh, berarti depannya D ini adalah AB. Depannya D ini adalah BC. Loh, ini formula ini sama dengan. Bentar ya, terus Kipin tulis. Terus angle-nya mana lagi yang sama? Kipin bilang angle yang sudut A ini sama dengan angle yang B. Terus Kipin tanya. Anda tanya, loh Kipin kok bisa tahu sudut A ini sama dengan B? Makanya kalau Kipin membuktikan rumus, Kipin nggak bisa langsung ke sini. Anda tahu ya, rumus ini sudut ini sama dengan sudut ini, nggak bisa. Jadi guru jangan ngotot, ngajar tuh dari awal. Kok tahu kamu sudut ini sama dengan sudut ini? Kita belajar dulu di sini. Tadi kita bilang sudut ini sama dengan ini. Kok bisa ini sama? Karena ini dua ini sudah sama, berarti 180 kurang ini sama dengan ini. 180 ini kurang ini. Maka oleh karena itu, teorema yang di sini sama. Sudut ini sama dengan ini. Karena apa? Sisanya dari 180 kurang ini, 180 kurang ini sama dengan ini. Makanya untuk menjelaskan ilmu yang di sini harus belajar ini. Kalau ini tadi sama dengan ini, maka boleh dijiplak di sini. Maka sudut A yang di sini ini sama dengan sudut yang ini. Dasarnya dari mana? Ya dari ini. Jadi
pada waktu Anda mendengarkan mendengarkan teorema ini, Anda jangan mendengarkan teorema ini, Anda jangan gerusak-gerusuk, lu kok iso ya? Dengar, ini berasal dari mana? Berasal dari ini. Nalarnya begitu. Nah, kalau umpama ini sudah sama dengan ini, karena tadi kita ngomong 180 kurang ini, depannya sudut A ini BD. Nah, depannya sudut ini adalah BD. Oke, maka sisanya ini juga sama. Kalau ini kamu ngomong sama, pasti ini juga sama. Ya kan? Depannya ini mana? Masih ngeyel. Kok bisa ini sama? Ya ini sama karena dari teorema yang ini. Iya kan? Maka Kipin bisa mengatakan ini sama dengan ini. Depannya ini adalah AD. Depannya X ini adalah BD. Ya, dari sini kamu nemukan satu formula di dalam segitiga. Formulanya apa? Kalau di-crosskan, dikalikan bisa cantik dalam kuadrat. Yang mana? Ya kita pakai ini dong. Ini kali ini BD kuadrat sama dengan AD dikali BC. Selesai. Ya, konsepnya seperti ini. Ya, BD kuadrat sama dengan AD kali DC. Nah, setelah Anda tahu ini ilmunya apa? Nah, Anda tidak, maka Anda bisa jawab luasnya ini berapa. Anda bilang, aku bisa, namanya BD. Yang namanya BD ini berarti kita punya teorema BD kuadrat. Berarti teoremanya ada 3. BA kuadrat sama dengan AD kali AC, ataukah BC kuadrat sama dengan CD dikali CA, atau BD kuadrat sama dengan DC kali DA. Jadi BD kuadrat sama dengan DC dikali DA. Ya ini BD kuadrat. Nah, maka mau nyari ilmu ini, mau nyari luas, gampang. Aku tak bisa X. Berarti X kuadrat sama dengan 9 kali 4. Berarti X kuadrat sama dengan 36. Berarti X sama dengan 6. Maka luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya 13, tingginya 6, makanya ketemunya 39. Ya, setiap kali kalau ujian-ujian itu kalau kita ngomong ada setiap dari buku-buku ada kalau keluar gini angkanya pasti keluar 9 lebih 4. Aku nggak tahu kenapa kok bikin begitu. Apakah males membuat angka atau bagaimana? Kalau muridnya Kipin ya tinggal ngapal. Gak usah dihitung 39. Gak usah dihitung ini 48. Ya, jadi Kipin nggak berharap seperti itu. Anda harus tahu konsep-konsepnya. Jadi bukan artinya segitiga gini, segitiganya mau diputar balik mau terserah. Pokoknya seperti ini adalah segitiga istimewa daripada siku-siku menemukan formula gitu. Ini penting. Ya, nanti Anda bisa dengarkan record lagi dan ulang. Kipin pasti bagi. Lanjut ya. Ini tadi sudah formulanya sudah 3. Formula yang pertama seperti ini 1, ya. Formula kedua yang ini, ya. Terus yang formula ketiga yang seperti ini. Nah, terus Anda tanya, ada lagi Kipin formula yang namanya trapesium. Gak penting. Trapesium sebenarnya ada formula ini kali ini Kipin tidak mau. Anda loh kok jadi siswa dikocok-kocok pakai ngapal no rumus. Kipin tidak mau. Trapesium itu ada rumus lagi, tidak mau. Cukup lah, ini merupakan dasar. Kipin kasih contoh. Ya, Kipin belajar dengan contoh supaya Anda bisa mengerti. Loh kenapa kok trapesium yang gak dikasih? Kipin tidak mau. Supaya Anda belajarnya tidak main hafalan. Anda main hafalan percuma. Kipin kasih contoh 1. Ya, Kipin kasih contoh. Nalar Kipin kasih contoh nomor 1. Kalau misalnya Kipin punya segitiga begini, ya, Kipin punya segitiga begini. Aku punya A, B, C, D, E. Ya, terserah bang. Ya, Kipin kasih di sini ada 2. Oke. Di sini Kipin kasih 8, di sini Kipin kasih 4, di sini Kipin kasih katakan Kipin kasih angka yang cantik-cantik ya. Semoga enak gitu, hitungannya enak gitu ya. Seneng aku nek hitungannya enak ya. Misalnya Kipin kasih di sini adalah 4, di sini Y. Terus Kipin tulis gini. Hitung ya. Ini X ya, hitung X dan Y. Hitung X dan Y dan luas B
B, C, D. B, C, E, D. Luas B, C, E, D. Ya, lo Kipin, tadi Kipin nggak ngajari luas. Kalau ini ada luas, Anda perhatikan aja. Ini jadi Kipin combine supaya ilmunya ini berkembang ya. Luas B, C, E, D, hitung X dan Y dan luas B, C, E, D jika luas segitiga A, B, C sama dengan Ipin kasih supaya enak ya, semoga enak. Ipin kasih ini adalah 4 cm ya, semoga enak, atau 24 deh ya, 24 supaya enak. Oke, Ipin jawab. Lanjut Ipin, Anda mau jawab silakan ya. Ipin izin minum dulu ya, Anda mau jawab silakan. Cara jawabnya, kalau Anda smart, Anda bisa, Anda kalau sudah tahu teorimanya, Anda nggak mau langsung jawab, nggak apa-apa. Kalau Kipin secara jujur, Kipin tidak mau kebiasakan langsung jawab. Kipin selalu membuat formulanya dulu, ya. Tapi kalau Anda mau langsung jawab, silakan. Ya, maksudnya dalam arti formulanya Kipin tulis, oh sudutnya ini sama dengan ini, segitiga ini sama dengan segitiga ini. Depannya sudut ini Kipin tulis BC. Depannya sudut ini yang segitiga gede namanya DE sama dengan angle-nya ini sama dengan ini. Depannya ini namanya AC. Ya. Depannya ini namanya AE. Oke. Sama dengan, maka mau tidak mau sudut X ini sama dengan ini. Ya. Depannya X ini adalah AB. Depannya X ini adalah AD. Itu enggak langsung. Ipin nulis formulanya, gak mau repot. Oh BC-nya tahu ndak? Oh tahu 4, tak tulis. DE-nya tahu ndak? Oh ndak tahu, G, tulis aja. Ya, AC-nya tahu ndak? Oh AC-nya tahu 4, tulis aja 4. Ya, AE-nya tahu ndak? Oh AE-nya ndak tahu, ya sudah tulis saya AE. Gak tahu ya tulis saya. Jangan ditulis 4 tambah X. Ya ilmu kamu nanti dalam penjabaran kamu susah. Tidak perlu tulis aja yang memang AI tidak tahu, kok ngapain kamu bingung-bingung. AP tahu enggak? Oh AP tahu 2. Ya. AP tahu enggak AD? AD juga enggak tahu, ya tak tulis AD. Iya kan? Tak tulis AD. Loh terus kamu tanya tuh. Loh terus aku nulisnya apa? Ipin. Nah di sini. Aku terus mau jawabnya gimana? Ya kamu sebentar ada nggak? Ini sini. Ade tahu enggak? Oh Ade tahu. Ade ini tahu 8. Sorry. Ade kok tahu. Ade tahu 82 tambah 68. Nah, terus Anda mau bikinnya gimana? Ya sudah, ini dengan ini. Ya, lah kali silang 32 sama dengan 2 kali Y. 2Y, Y-nya ketemu 16. Selesai. Terus Anda bikin apa lagi? Ini loh. Ini Anda temukan formula. Ini Anda kali silang ya pakai 2 formula ini. 8 kali 4, 32 sama dengan 2 kali AE, 2 AE, maka AE-nya ketemu 16. Loh kalau AE-nya 16, AE-nya 16 berarti mau nyari X-nya gimana? Ya gampang, kalau 16 dikurangi 4. Susah enggak? Enggak susah. Jadi jangan Anda main coba ini apalan, jujur apalan. Bisa lebih cepat. Cuma nextnya nanti di final answer one, di final quiznya kamu yang setelah beberapa bulan kamu lupa, kamu udah ngecep ilmunya udah ngecep, kamu cuma ngapal gitu. Nah terus yang berikutnya, bagaimana mau nyari luas ABC? Waduh gawat, luas ABC. Anda perhatikan, Anda kan sudah belajar skill. Ini kan ada namanya segitiga kecil, segitiga besar. Anda bisa ngomong gini, oh luas segitiga ABC, ya luas segitiga ABD boleh dibandingkan dengan luas segitiga ADI. Ya, ADI. Ya, luas segitiga ABC bisa dibandingkan luas segitiga ADI. Aku nggak perlu nyari alas kali tinggi, nggak perlu pakai perbandingan scale. Ya, luas segitiga ABC sisinya Kipin kasih namanya 2. Kalau ADE sisinya adalah 8.
tapi tutup kurung pangkat. Lo Kipin kok bisa tahu pangkat 2? Tapi tutup kurung pangkat 2. Lo Kipin kok bisa tahu pangkat 2? Lo Anda tahu di sini luas itu satuannya centimeter square. Kalau ini centimeter supaya sama-sama square. Wadah. Dari sini ada tulis luas segitiga ABC tahu 24, luas segitiga ADE enggak tahu ya. Di sini tulis 2/8 ku 1/4 dikuadratkan berarti ketemu 1/16. Betul ya? 1/4 dikuadratkan 1/16. Betul ya? Dikali silang luas segitiga ADE sama dengan 24 kali 16. Berapa 24 kali 16? Nah, ya. Berapa 24 kali 16? 4 berapa itu? Ini 4. Ya, ketemu 4. Kipin bingung ini. Jadi berarti ya 12 4 2 berarti berapa? 384. Betul ya? 24 kali 16 berarti 384. Nanti kalau salah nanti Anda hitung ya. Benar ya? 384. Nah, kalau luas segitiga ADE 384, maka luas segitiga BCED adalah 384 dikurangi 2 sama dengan 360 cm. Gampang ya? Susah nggak? Nggak susah. Jadi jangan panik. Jangan panik karena luas trapesium ada tulis setengah kali alisnya. Nggak penting. Ya ini konsep. Nah, jadi mau diputar mau bagaimanapun tentukan formulanya dulu. Kipin kasih yang kedua. Ya. Kipin kasih yang kedua. Aku misalnya punya segitiga begini. Nah, dari formula itu Kipin ulang kembali dengan contoh soal aja ya. Tapi yang kalau datang yang telat bisa nanti Kipin recordnya pasti Kipin bagi. Ya, tapi mohon sabar antri ya. ABC BE Kipin kasih di sini. Yang menarik Kipin kasih di sini ya. Di sini Kipin kasih angka 4, di sini kasih angka aja 8. Yang cantik nggak usah susah. Di sini kasih 3. Toh? Ya. Terus Kipin tulis AE-nya diketahui 12. Ditanya AC berapa, CE berapa, dan CD berapa. Ya. AC berapa, CD berapa, CE berapa. Jangan panik ditanya ini dari gambar terus Anda panik. Langkah apa yang harus aku lakukan? Kipin kasih lo tadi. Langkahnya tentukan formula dulu, nggak usah mikir. Tentukan formulanya dulu. Nah, formulanya gimana? Gampang. Cari angle-nya dulu yang sama. Mana angle-nya? Satu ini dengan ini sama. Oke? Angle ini depannya AB. Ya. Angle ini depannya DE. Selesai. Mana lagi Kipin? Segitiga yang ini dengan yang ini. Jelas kan? Akan namanya sebangun ini dengan ini sama kan? Angle-nya ini adalah BC. Ya, BC. Angle-nya ini namanya C. Oh, sorry dari TikTok. Aduh. Ya, hampir sebentar. Kurang 12 detik ya, hilang ini nanti. Astaga. Ya, oke, lanjut ya. Ini sama dengan ini. Depannya X ini BC. Depannya X ini adalah CD. Ya kan? Santai aja, nemukan formulanya dulu. Sama dengan mana lagi? Sudut yang ini sama dengan yang ini. B depannya AC, ya. D depannya CI. Terus gimana Kipin langkahnya? Isian angkanya yang ono. AB tahu enggak? Oh ada 4 tak tulis. DE tahu enggak? Tahu 8 tak tulis. Kau usah bingung. BC tahu enggak? Oh BC tahu 3. CD tahu enggak? Enggak tahu. AC tahu enggak? Enggak tahu. CE tahu enggak? Enggak tahu. Ya sudah biarkan aja mau diapain. Enggak tahu ya sudah mau diapain. Terus kita bikin pertama kali yang mana? Ya kita bikin yang ini toh. Kita kejar yang ini. Apa ini? Wah, kali silang. 4 CD sama dengan 3 kali 8 24. Berarti CD-nya ketemu. Selesai. Susah? Enggak susah. Nah, sekarang kita mau bikin yang AC CD gimana? Kipin kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini tak? Jangan.
Kalau tadi hitunganmu ini salah, ini memang salah. Saya ulang lagi. Kalau kamu pakai hitungannya ini dengan ini salah, ini memang salah. Yang dipakai ini. Betul ya? Terus masalahnya Kipin di situ adalah 4/8 AC per CI. Loh kok gak gatok ya? Ini gak tahu, ini gak tahu. Tapi Anda perhatikan, di sini diketahui AE 12. Ya, AE 12. Oh, ngerti aku AE 12. Berarti boleh di sini 4/8 Kipin kecilkan setengah. AC-nya tetap tulis AC. CE-nya ini tak tulis 12 dikurangi AC. Boleh enggak? Ya kan? Ya kan? Kalau ini tahu 12, kalau ini AC-nya tak bikin stay, berarti ini adalah 12, ini adalah 12 dikurangi AC. Betul ya? Kali silang. 12 min AC sama dengan 2 kali no AC. Dari sini Kipin tulis 12 sama dengan AC digabung sini, berarti 3 AC, maka AC-nya didapat 12/3, berarti ketemu 4. Pakai. Oh, berarti ketemu dah. Ini berarti kalau AC-nya tahu 4, AC-nya tahu 4, kalau ini 12 berarti 8. Susah enggak? Enggak susah. Lanjut Kipin kasih nomor 3. Trapesiumnya Kipin nanti Kipin kasih trapesiumnya ya. Jadi ini kita bermain main yang formula-formula yang Kipin kasih dasar dulu, karena ilmu dasar itu yang mengembangkan soal-soalnya. Jadi Anda jangan panik. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi dasar formulanya cukup itu aja. Nggak mau Kipin kasih formula trapesium. Nanti kita bermain yang trapesium. Anda santai aja. Kipin kasih. Nanti kalau gambarnya gini, Kipin balik. Nah, Kipin kasih balik begini, ya. Jadi Anda harus benar-benar paham. Ganti PQR. Jadi jangan diapali hurufnya. Kipin tidak suka kamu ngapali hurufnya. PQRS. PQRS. Dia bilang misal Kipin tidak usah susah-susah. Misalnya Kipin punya di sini adalah angka katakanlah di sini ada angka 8. Betul? Di sini Kipin kasih angka 10. Ya. Anda tanya, berapa PQ? Anda nalar, ya gampang toh. Mau nyari PQ Pitagoras selesai. 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat ketemu. Selesai. Mau nyari SR gimana? Gampang. QR kuadrat RS dikali RB. Kipin tulis. Nah, Kipin tulis di sini. Ya. Diketahui QR-nya 8. Terus RP-nya diketahui 10. Ditanya, ya dia nggak ngomong mengenai kesebangunan, ya kan? Karena kita sudah tahu ilmu ini adalah ilmu kesebangunan. Ngapain kita ngomong itu dia kesebangunan? Ya paling konsepnya dia tanya, ditanya, piro PQ, berapa PS, berapa SR, berapa SQ, ya kan? Itu jawab. Di sini tahu 8, oke? Di sini tahu 10. Kipin tulis, kalau QR 8, RP diketahui 10, berarti mau nyari PQ, gak ada lain, itu adalah Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Bisa ya? Ini kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi ini kuadrat. Jangan pakai ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Terus berarti ini kuadrat sama dengan ini. Anda harus smart, harus agak tepat. Oh, ini adalah salah satu daripada rectangle. Berarti yang miring dikurangi. Ya itu harus lincah berarti. Berarti Kipin tulis PQ kuadrat sama dengan 100 kurangi 64. Berarti PQ kuadrat D sama dengan 36. Berarti PQ-nya ketemu. Oh, PQ 6. Oke. Terus apa hubungannya Kipin tulis? Nah, Kipin tulis QR kuadrat. QR kuadrat. QR kuadrat sama dengan RS dikali RT. RS dikali RT. Kalau QR-nya tahu 8 kuadrat, RS-nya enggak tahu, RT-nya tahu 10,
berarti 64 sama dengan RS ini 10, berarti RS-nya ketemu 6,4. Dan tahu 64, aku mau nyari PS pakai teorema enggak? Ya ngapain? Aku sudah ketemu RS, berarti mau nyari PS. Nggak usah susah-susah, ya 10 kurangi 6,4. Ketemunya 3,6. Ya, nah aku nyari ini 6,4. Ya, nyari ini 6,4. Terus mau nyari ini pakai ini kuadrat, kesuwen. Dengan syarat hitunganmu ini benar, maka ini benar. Nah, sekarang mau nyari PQ SQ, ada yang bilang gini, ada yang protes. Ya gampang, mau nyari SQ ini gampang, Kipin pakai Pitagoras. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Betul, nggak salah. Kipin ulang lagi. Mau nyari ini gimana Kipin? Pakai Pitagoras, ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Betul, nggak salah. Hitungan nih, betul. Anda coba. Nggak salah, ini Pitagoras. Ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Atau ini kuadrat 3,6 kuadrat tambah SQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Benar, nggak salah. Justru ilmu kesebangunan ini diciptakan itu untuk mempermudah perhitungan. Nggak salah yuk pakai Pitagoras, tapi Kipin nggak mau pakai Pitagoras. Kipin punya teoremanya. Mau nyari SQ, ya gampang bro. Kipin tinggal tembak. SQ kuadrat sama dengan SR dikali SP. SR dikali SP. Berarti SQ kuadrat, SR-nya berapa? 6,4. 64/10. Ya, SP-nya berapa? 3,6. 36/10. Ya, berarti mau nyari SQ-nya, ya tak akar dong. 64, 36. Di sini 10, 10, 100. Berarti kalau 64 keluar jadi 8, 36 keluar jadi 6, 100 keluar jadi 10, berarti ketemunya 4,6. Susah enggak hitungannya? Terus kamu bilang, aku enggak mau gitu Kipin, aku pakai gini. Tak kasih, pakai Pitagoras, aku nulis SQ kuadrat sama dengan 6,4 kuadrat. SQ kuadrat ditambah 6,4 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berarti SQ kuadrat sama dengan iki piro, Pak? Ini gampang. Ini piro? 6,4 kali 6,4. Aku nulis lah. SQ kuadrat sama dengan 64 dikurangi 6,4 kuadrat. Berarti SQ kuadrat sama dengan 64 dikurangi piro itu. Terus tadi SQ-nya belum. Ribet. Makai ngitung ini pakai ilmu Pitagoras. Justru ilmu Pitagoras itu levelnya di bawah kesebangunan. Maaf lu ya. Ilmu Pitagoras itu levelnya di bawah kesebangunan. Kalau sudah belajar Pitagoras, ilmunya bertambah di atasnya kesebangunan. Karena ilmu kesebangunan untuk menyederhanakan Pitagoras. Jangan dibalik. Ya, justru setelah you belajar mengenai kesebangunan, di atasnya lagi itu trigonometri. Kalau sudah level trigonometri, nggak usah kesebangunan, ilmu trigonometri bisa. Jadi ilmu itu ada tingkatannya, makanya kadang-kala pengatur kurikulum itu seenaknya, sing diajari ini dulu baru ini. Gak bisa. Justru Kipin jengkel kalau sing mengatur kurikulum yang nggak ngerti dasar tuh nggak jengkel. Ngajarnya nggak bisa. Harus ada urutannya. Kita belajar tuh ada jangan belajar ini dulu baru ini. Itu ada urutannya, ada step by step. Nah makanya kadang-kadang kurikulumnya sekarang terakhir-terakhir ini sekitar 5 tahun ini jelek sekali gitu bilang. Itu bilang jelek sekali, sangat jelek. Jadi siswa itu sistemnya main hafalan. Ya, next Kipin berharap di tahun-tahun berikutnya pengatur kurikulumnya itu yang benar. Kipin berharap ada kok, ada orang yang mendengarkan. Petinggi-petinggi ada mendengarkan kalau masalah pengatur kurikulum. Kalau porsinya begini diajari ini, belum tahu ini main hafalan, mana bisa. Nah, mana bisa mau maju. Jadi urutannya Pitagoras, Anda mau pakai Pitagoras boleh, tetapi ilmu Pitagoras ini di bawahnya kesebangunan. Ya, jadi Kipin tulis, kesebangunan ini adalah untuk menyederhanakan Pitagoras. Lanjut Kipin. Soal berikutnya Kipin kasih yang nomor 4 supaya Anda paham. Kipin kasih yang nomor 4 ya. Jadi ilmu ini sudah Anda kayaknya sudah lumayan ya, mungkin sudah.
Kipin kasih, misalnya Kipin punya soal seperti itu. Ya, Kipin kasih trapesium deh, supaya kena ya. Kadangkala orang bilang, rumusnya trapesium, ada rumusnya trapesium itu banyak, ada ya. Malah ada yang paket tulis formula daripada mana trapesium itu ada rumusnya. Kipin nggak mau deh ya. Kipin kasih yang banyak deh ya. Kalau kasih 2 ini nanggung ya. Kipin kasih banyak ini supaya enak ya. Coba sebentar, agak perbesar Kipin kasih begini. Nah, supaya belajarnya enak. Nah, ya trapesiumnya gede loh ya. Kipin kasih di sini 25. Nggak tahu ya, kalau angkanya jelek mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau angkanya jelek mohon maaf. Kipin kasih ini X, ini Y. Di sini Kipin kasih Z. Oke, di sini Kipin kasih berapa ya kira-kira? Ini kok angkanya jelek ini 337. Ngawur Pak, hati-hati. 337 bener lah ini. Kipin kasih ini. Enggak apa-apa. Nah, ini Kipin ngambil soal 5. Di sini ada M ya. Di sini ada 20. Di sini ada N. Di sini ada 2, 6, L, 12. Oke? Dia minta berapakah nilai X, Y, Z, L, M, N ya. Kipin, rumus apa yang harus aku pakai? Nah, Anda tanya, Kipin rumus apa yang aku harus pakai? Aku nggak mau ngasih rumus trapesium ini nggak mau. Aku nggak mau main ini. Kayak tadi Kipin selalu ngomong, konsepnya itu adalah triangle. Betul ya? Kipin ngomong tadi, dari tadi konsep utamanya adalah triangle. Maka Kipin akan memakai ilmu triangle itu. Ini untuk mencari yang sisi miring ini gampang. Nanti kita sudah belajar. Kalau aku punya begini, ya, aku tadi bilang, kalau Anda tahu tadi ini 4, ini 8, ini 3, ini 6, ini 10, ya, misal mau nyari yang ini, ya, Anda tidak perlu memakai pakai ini per ini gitu ya. Ya, ini 3/9, 4 per ini. Itu kalau dasar. Tapi kalau samping, yuk kalau smart sudah bisa tahu 3 per ini, 10 per ini. Tetapi nggak boleh sama dengan alas. Nggak paham ya? Tapi kalau Anda masih bingung, ya Anda boleh pakai ujung-ujung boleh. Jadi Anda butuh smart sedikit, Kipin tulis, mau nyari M. Kipin tulis 5 per M. Ya, sama dengan 2/6. Lewat. Lewat ya, 2/6. Tak kali 30, 2M sama dengan 30, berarti M-nya ketemu 15. Lewat. Berikut. Mau nyari N. Kipin tulis 5 dengan 20. 5 dengan 20. 5 per 20. 5 per 20, 2 per L. 2 per L. Mau langsung 5 ke 20 kali 4, 2 berarti kalau ini kali 4 berarti ini kali 4, berarti ini 8. Konsepnya seperti itu. Kipin tulis saja 5L 40, berarti L-nya adalah 8. Ya? Terus mau nyari N sama N konsepnya ini 2 ke 12 itu 6, berarti 5 ke N, N-nya adalah kali 6, N-nya ketemu 30. Kipin langsung ya, N-nya adalah 5 kali 6. Konsep, nggak usah bingung. 2 ke 12 itu 6, berarti 5 ke 6, 5 kali 6 berarti 30. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, bagaimana mencari yang begini? Gak boleh. Ini per ini sama dengan ini, gak boleh. Harus dari atas konsepnya, gitu ya. Ada ilmunya, tapi Kipin nggak mau ngajari. Anda lah ngapali rumus lagi. Capek. Kipin tulis. Boleh Kipin tulis gini. Boleh? Kipin tadi bantuan begini, ya. Ini 25. Kalau ini 25, ini 25, berarti Kipin bisa tahu panjangnya ini adalah 312. Betul ya?
Loh kok bisa tahu? Loh segini 337. 337 dikurangi 25 berarti 312. Saya ini tahu 30. Paham ya? Paham ya? Terus langkah apa Kipin yang aku harus lakukan pertama kali? Lakukan yang pertama kali, kamu hitung yang paling atas. Ini konsep. Itu konsep. Dimanapun kalau namanya kesebangunan, itu adalah yang paling puncak, itu yang paling kecil itu disederhanakan dulu. Itu konsep utamanya. Gitu tuh. Ya, caranya kita bikin. Segitiga ini sama segitiga yang besar. Segitiga ini miringnya 5. Dan M-nya tadi ketemu 15. Udah ya. Miringnya 5, segitiga yang besar adalah 5, 15, 20, 40, 40 berarti 70. Udah ya. 5 tambah 15, 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 30, 70. Udah ya. Sama dengan alasnya tak kasih namanya. Nah, alasnya di sini adalah 312. Loh, selesai. Berapa ini jawabannya? Ya Anda hitung. Berarti Kipin angkanya welek. Yo, Anda hitung ya gak masalah lah. Aku nulis 5 kali 312 sama dengan 70A. Loh, ya kan? Ini dibagi ini kan bisa ketok, berarti A sama dengan Kipin gak mau ngitung sih kali 05 per 70. Nggak mau ngitung, capek Kipin. Ya, tak bagi 5 di sini, tak bagi 5 ini 2, berarti ini 14. Nah, baru kamu ngitung. Oh, 312 bagi 14. Ya 228, di sini 2, 11, 3. Woi, angkanya jelek. Ya benar ya? Oh ya, angkanya ya wis. Jadi Anda dapat ya, angkanya kok jelek ya? Benar sih, sebentar. Kipin lihat angkanya. Dikasih angka berapa ini benar ya? Oh my god, ini 29. Sorry, ini 29. Kok angkanya jelek, makanya ini sorry 29. Ini 29. Berarti 337 dikurangi 29 berapa? 308 ya, 308. Mohon maaf ya, 29. Kipin salah baca. Mohon maaf, salah baca. Di sini kasih 308, makanya kok angkanya welek. Gak apa-apa, namanya belajar. Oke, lanjut ya. Jadi ini 337 dikurangi 29 berarti 308 ya. 308 kali silang. Ya, tadi berapa tadi? Berarti 70A ya, sama dengan 308 kali 05. 5 coret di sini 2, berarti A sama dengan 308 dibagi 14. Udah lihat? Ya 308 bagi 14 berapa? Oh, sudah ada yang jawab mungkin ya. Ya 22 benar ya? Nggak tahu Kipin, anggap 22 rasanya ya. 228. Oh, pintar sekali. Berarti 22. Nah, kalau A-nya 22, maka X-nya adalah 22 ditambah 29 sama dengan 51. Terima kasih yang sudah jawab. Betul ya? Kalau A-nya 22, berarti mau nyari X, 22 tambah 29. Cuma 1 selesai. Loh, Kipin mau nyari ini apa? Sama, konsepnya sama. Gak usah bertele-tele, sama. Kipin tulis kasih nama apa? Yuk kasih nama apa? Boleh kasih nama P. Ya, atau kasih nama B. Ya, kasih nama B. Kipin kasih nama B. Kipin bikin, mau nyari B, ya Kipin jangan pakai segitiga yang ini dong. Pakai segitiga atas dong. 5 per 20. Ya, 5 per 20 sama dengan ane tadi diketahui 22. Ini B. Ya, kan enak kan? Terus kali silang. 5 per 20 itu 1/4. 4 kali sini berarti 88. Oh, berarti mau nyari Y-nya adalah 88 tambah 29. Berapa Y-nya? Ketemu adalah 17,117. Betul ya? Jadi mainnya gitu. Lah kalau aku sudah tahu B, sekarang nyari C. Sama. Kita nyari 5. Jangan pakai yang ini, tetap 5. 5 per 20 nih. Jadi 5 per 40 ya.
5/40 sama dengan AA ini tadi 22 ya. Yang ini C. Lah, kita tulis C-nya sama dengan 5/48 kali silang berarti 176. Betul kan? 8 176. Berarti mau nyari set adalah 176 ditambah 29. Berapa setnya? Ketemunya 50205. Betul ya? Oh, kalau salah ngitung mohon maaf. Oh, benar. 205. Gampang. Enggak sulit. Memang ada formulanya. Anda bisa cek lah. Mungkin ada beberapa tutor kalian ngajari trapesium itu. Aku enggak mau. Berarti kamu ngapali. Konsepnya pakai segitiga aja sama. Bedanya apa? Oh, kesuwen Kipin enggak. Lagi Kipin bilang enggak kesuwen sih. Ya, Kipin bilang enggak kesuwen. Soalnya apa? Enggak ngabiskan RAM. Kipin kasih soal berikutnya. Ya, Kipin kasih di sini mumpung ada soalnya Kipin kasih dari beberapa sekolah. Kipin kasih di sini ada bahas ya nomor 5 ya. Jadi ilmunya daripada kesebangunan Kipin rasa sudah cukup ya. Konsepnya tentukan dulu tentukan formulanya. Bagaimana kan tentukan formulanya? Ya cari angle-nya yang sama. Kipin kasih di sini ada soal, ada gambar trapesium. Anda mau bikin silakan. Di sini ada gambar di sini ada bilang A B C D, di sini ada ini ya, di sini D dan B dihubungkan, terus di sini ada E, nah, ada E dan F. Di sini dia bilang ada BC sama dengan 12, AB sama dengan 18. Dia bilang E dan F. E adalah titik tengah AC. F adalah titik tengah BD. Tapi gambarnya Kipin agak salah, enggak masalah ya. Sing penting ada kalimat titik tengah ini. Kamu ditanya EF. Ya apa caranya? Oh, ditanya EF. Oh, kau usah panik. Ya. Mau pakai ilmu trapesiummu silakan. Dah lah, kalau Kipin enggak mau dah. Sorry. Nah, Kipin nggak mau pakai ilmu trapesium, nggak mau. Ya, tapi kalau Anda mau ngerjakan pakai trapesium silakan. Ya. Caranya gimana ketemu itu? Tentukan formulanya dulu yang penting. Yang jadi masalah itu ini lah. E titik tengah AC. Wih, keren. Keren, Paul. Ya, keren. Anda perhatikan di sini. Apa cara nyari ini ya? Di sini ada AB-nya 18. Di sini CD-nya 12. Wish. Boleh enggak Kipin bilang, wah ini ada kesegitiganya sebangun yang mana? Ini sama ini sebangun, bisa jadi. Yalah, tapi aku enggak tahu ini, enggak tahu ini. Percuma. Enggak tahu kok. Betul kan? Aku lo enggak tahu ini. Percuma lah aku ngomong ini habis ini sebangun lewat. Ini tipuan. Kalau Kipin lihat, Kipin tulis di sini ada namanya DC. Kipin kejar bahasa kata E titik tengah. Ketokane nggak tahu tapi tahu. Kok bisa? Kita bisa mendadak. Kipin tulis ini D ya, Kipin tulis nah, ini. Nah, ini A. Ya. Katanya E itu titik tengahnya AC. Kalau titik tengahnya, kalau dibilang titik tengah, berarti aku tahu ini berapa. Ini dianggap satu, ini dianggap satu. Gak usah bingung. Namanya titik tengah ya iki bikin podo. Mau 2, mau 3 sebenarnya. Ya, tahu nah. Terus aku bisa tahu, aku tahu ini. Sebentar, sabar. Kipin kasih. Kipin kasih di sini E aksen. Oke. Kipin kasih E aksen. Aku bisa tahu. Oh ini tahu 12, ini nggak tahu. Udah ya, anggap ini X. Oke. Ya, Kipin bisa tahu. Mau nyari ini, oh 1/2
1/2. Kipin tulis di bawah. 1/2 AE per AD sama dengan X per 12. Loh Kipin kenapa X per 12? Loh Kipin kenapa kok gak pakai formula? Ya kalau wis kasus kayak gini wis tak anggap level kamu wis ngerti. Segitiga ini dengan segitiga yang besar. Ya dah, sudut ini sama dengan sudut ini. Depannya sudut ini X, depannya sudut ini 12. Ya, terus mana lagi? Ya wis angle-nya ini sama dengan angle-nya ini. Depannya ini adalah AE, depannya ini adalah 2. Loh, kali silang. Jadi aku bisa ketemu X-nya adalah ketemunya 6. Boleh ya? Oh, kalau aku ketemu X-nya 6, terus aku pakai gimana lagi? Kembali lagi sih. Nah, tulis DC. Nah, kembali lagi di sini D, ini C. Ini tak begini lah, tarik garis gini. Boleh ya? Terus di sini tak tarik garis gini. Ya. Sama di sini tak kasih B, di sini dia ngomong EF. Sama ini F aksen 12. Di sini berarti ada kalimat F titik tengah BB. Ya berarti ini satu lah. Susah enggak susah. Kadang-kadang kita memang susah mau mikirnya begitu. Jadi Kipin ngomong carilah segitiga yang sebangun. Yang mana sebangun Kipin? Ini lo gak sebangun, gak ketok lo. Ya memang panjangnya gak ngerti. Tapi ini lo kata-kata titik tengah, kata tengah walaupun gak diketahui panjang terakhir, tapi kita bisa tahu ini 1 banding 1. Nah itu angka membantu gitu. Ya ini yang perlu hooknya itu di situ ya. Kadang-kala nggak dikasih tahu gurumu gini ya, itu hooknya. Terus aku bikin nih, ya ini angle-nya ini sama dengan angle-nya ini depannya adalah Y, ya, tak kasih Y. Per depannya ini adalah 12, sama dengan ya wis, ya kita jangan ngomong ini sama dengan ini. Depannya ini 1 per depannya ini total ini berarti 2. Berarti kita bisa ketemu Y-nya juga. Sebenarnya kita nggak perlu bikin karena kita tahu ini tengah-tengahnya. Kalau kita tahu tengah-tengahnya pasti kalau ini 6 di sini 6 pasti simetri. Sekarang jadi masalah mau nyari EF-nya gimana? Nah ya kan masalah EF kita bikin gini. Kalau usah panik, kita bikin begini, kita tarik garis begini, berarti kita tarik di sini. Di sini tadi D, ini C, di sini A, di sini adalah B, di sini adalah 18, di sini adalah E aksen. Di sini adalah F aksen. Di sini tadi diketahui 12. Nah, tidak usah panik 12 ini 18 kan, setuju ya? Kita tarik konsep segitiga. Nah, jadi tarik ini jadi jajaran gijang kan? 12. Kalau ini 12, ini pasti 12, ini pasti 12, pasti ini 6. Betul kan? Itu pasti. Loh kalau aku tahu ini 6, berarti ini berapa? Kasih aja N. Loh, Kipin iki aku gak tahu piro loh, gampang dong. Ini kan tadi tengah-tengahnya di sini. Berarti otomatis di sini 1, di sini 1. Berarti ini 1, ini 1 perbandingan, tapi bukan angka sebenarnya. Berarti aku bisa bikin adalah 1/2 sama dengan N per 6. Loh, oke. Berarti aku bisa tulis adalah 2N sama dengan 6. Berarti N sama dengan 3. Maka E aksen, F aksen sama dengan 12 ditambah 3. Sama dengan 15. Lah kalau E aksen, F aksen 15. Maka mau mencari EF sama dengan 15 dikurangi ya 6 dan 6. Nah, 15 6 kurangi 6 berarti ketemu 15 dikurangi 12 berarti ketemu. Susah enggak? Enggak susah. Jadi ini endingnya untuk bermain-main di sini Anda harus paham. Enggak usah bingung ya, konsep bermainnya enggak usah bingung ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kipin kasih satu lagi aja ya. Kipin kasih satu lagi. Oke, yang kemarin mungkin ada kemarin Kipin sudah ngasih yang mengenai segitiga ya, mengenai perbandingan luas ya, itu yang keluar di TBK mengenai lampu ya. Anda harus translate dulu bahasanya ya. Jadi itu kalau yang peserta hadir
Itu yang di UTBK itu ada di seri 4. Ya, di seri 4 Pitagoras yang berhubungan dengan kesebangunan. Anda bisa lihat ya di seri 4 dan seri 5 ya. Ipin usahakan dalam hari ini selesai semua dalam Pitagoras. Ya, Ipin lanjut, Ipin kasih soal. Di sini ada soal yang terakhir. Ipin kasih soal yang terakhir. Mohon maaf karena sebentar lagi mungkin mau meeting ya. Ipin kasih nomor 6. Di sini ada soal. Nggak tahu ini soal apa, Ipin tulis saja. Ya, di sini ada masih siku-siku ya, heran aku kok bisa dikasih siku-siku. Di sini ada A, B, C, tapi di sini ada gambar begini ya. Ya, ada gambar begini. Di sini ada P, di sini ada Q, di sini ada R, ini ada S. Yang dia tanya, wah kurang lebih kalau Anda tahu ada arsiran pasti sing ditanya apa Anda pasti tahu lah ya. Ipin langsung tulis di sini. Ada dia bilang AB-nya 60. Betul ya? Oh ya, AB-nya 60. Angkanya gede banget. AB-nya 60, BC-nya diketahui 36, BQ-nya diketahui 18. Ditanya luas PQRS. Dah, gitu aja. Kalau Anda mau bikin silakan, Ipin kasih bayangannya seperti itu. Wah, mau nyari PQRS. Ya apa Ipin? Oh ini dikasih siku-siku ya, sorry. Kasih siku-siku. Karena dia bilang luas segitiga, luas persegi PQRS. Tapi siku-siku. Ini pasti siku-siku semua. Oke, lanjut. AB tahun 60. Sisi miring 60. Ya. BC-nya 36. Oke. BQ-nya 18. Cecil ya, 36. 36 saat ini. Ya. 60 saat ini. Ini 60. Oke, ini 60. Ya, ini 60. Nah, terus Anda tanya, Ipin kalau aku tahu ini 36, aku tahu ini 36, aku tahu ini 60, ini gimana? Ya Pitagoras. Ya, nah ilmu Pitagorasnya harus jago, cara ngitungnya juga harus jago. Angkanya gede, Ipin sekalian ngajar deh. Sekalian Ipin ngajar cara perhitungannya, Ipin tulis ini. Ya. Sebentar lagi rungkat ya. Jadi ilmu kesebangunan semoga peserta yang kemarin tanya semoga mengerti. Ipin tulis ini. CA kuadrat. Pitagoras ya. Siku-sikunya di sini, right angle-nya di sini. CA kuadrat ditambah CB kuadrat. Ya, Ipin nggak suka nulisnya AC kuadrat, nggak suka. Angle-nya di siku-siku C supaya nalarnya kamu ngerti untuk belajar. Nanti ini berhubungan sama dengan ilmu vektor. Ya, carilah angle di sini. CA, vektor CA, vektor CB. Nah, itu dia. Jadi jangan untuk AC kuadrat B. Harus ada urut, harus ada statementnya supaya enak kita belajarnya. CA kuadrat, CB kuadrat sama dengan iki mau dibalik sakarepmu. AB kuadrat. Betul ya? Nah, kalau itu. Aku suka ngajak gini supaya ininya berlanjut gitu ya, bukan potong-potong. Berarti CA kuadrat sama tambah CB-nya tahu 36 kuadrat, AB-nya 60 kuadrat. Berarti CA kuadrat sama dengan 60 kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Ipin tulis. Aku enggak suka itu. 60 kuadrat tahu 3600. 36 kuadrat kamu itu nanti belum 3600 kurangi 36 kuadrat angkanya piro. Nah, ini ilmunya Anda. Anda sudah tahu ini adalah selisih kuadrat. Anda sudah belajar selisih kuadrat, ilmu itu Anda tidak dipakai rugi. Itu yang maksudnya Ipin itu seperti itu. Nah, makanya Ipin berharap ilmu itu berlanjut, bukan lompat-lompat ya. Bukan lompat-lompat. Aku sudah tahu. Oh, ini selisih, berarti ono ilmu selisih. Artinya apa gini? CA kuadrat sama dengan 60 dikurangi 36, 60 ditambah 36. Lebih enak loh kamu ngitungnya kayak gini daripada kamu 3600, 36 kali 36 dihitung terus dikurangi terus diakar. Ayo, coba Anda mau. Aku tinggal santai ini. Oh, CA kuadrat 60 kurangi 36 berarti 24. Ini kali ini berarti 96, berarti CA nih sama dengan akar 24 kali 96.
Loh piro Kipin 24 kali 96? Tak naik ke atas ya. Tak naik ke atas. Berapa Kipin kalau 24 kali 96? Kan sama aja Kipin ngitung. Enggak lah, Kipin enggak ngitung kok. Kipin cuma nulis gini. 24 96 itu adalah 24 kali 4. Ya. 96 itu adalah 24 kali 4. Ya, oh 24 ada 2 kali berarti keluar 24. 4 keluar jadi 2 berarti ketemunya 48. Gampang nggak? Aku perlu ngitung. Oh 60 30 3600 36 kali 36 ya itu terus nanti dikurangi di akar. Kamu ngitung nyoba. Waduh, jauh ya. Jadi ilmu itu yang perlu kamu kuasai 48. Dari mana ya tadi? Sudah tahu selisih kuadrat kamu pakai Kipin lewat ya. Sudah tahu CA-nya 48. Kipin tulis di sini CA tahu 48. Tak tulis ya di sini 48. Oke. Terus emang tahu 48 aku bisa tahu apa Kipin? Aku mau nyari ini. Berarti secara logik aku harus cari PQ. Betul ya? Aku harus nyari PQ. Nah, mau nyari PQ ini piye? Nah, ini yang sakti. Ini yang luar biasa yang perlu kamu pelajari baik-baik. Aku pakai kesebangunan. Sebangunan yang mana Kipin? Nah ini ya kita tadi itu ilmunya kesebangunan dipakai. Kita nulis. Kita coba satu persatu. Kita nulis di sini perpanjangan. Ya. Ada segitiga, kelihatan ya. Segitiga di sini ada C. Ya, di sini ada A, di sini ada B. Oke? Kipin cuma potong ini toh. Satu. Nah, di sini. Oke, di sini adalah P. Gak apa-apa ya, segitiganya agak kecil sedikit nggak masalah. Ya, sama ya. Karena Kipin nanti takutnya bingung ya. Kipin bikin yang angkanya yang sama. Kipin bikin angka yang sama. Nah ya, supaya adil gitu ya. Nah, ini A, di sini B, gitu ya. Ini A, ini B. Oke. Terus di sini ada C, di sini. Nah, di sini ada S, sama ya tengah. Nah, ini S. Dan Kipin cuma gambar yang ini aja dulu. Ini B. Oke. Lanjut Kipin nih. Aku tahu yang mana Kipin. Ini tahu 48. Ini tahu 36. Ini tahu 60. Aku bilang gini. Kamu harus tahu. Keren Pak soalnya Pak. Ya apa ini nyari luas ini? Aku kok kangen dong ya. Luas itu. Mau nyari luas gitu. Aku rugi sekali rugi. Ini 18, ini 60 ya. Oke. Berarti Kipin jangan pakai yang ini dong. Jangan pakai yang ini. Kipin pakai yang R. Ya, Kipin pakai yang R. Pakai yang R. Oke, Kipin. Ya karena di sini tahu, di sini tahu 18. Ya, ngerti ya? Tahu 18. Lagi Kipin pakai ini, Kipin pakai mau ngoleng tadi. Kok gak ono cara-cara gak tahu. Ya, yang ngoleng. Nah ini diketahui 18. Oke. Tahu 18. Aku pakai segitiga. Dia bilang gini, aku bilang segitiga daripada BQR. Segitiga BQR sebangun dengan segitiga ABC. Ya, karena aku nggak tahu. Ya, lebih baik aku bikin formula. Formula ini yang bisa membantu aku bikin. Ayo, BQR sudut RBQ, sudut RQB sama dengan ACB. Nah ya, RQB sama dengan ACB karena siku-siku. Nah, karena siku-siku, maka aku bisa nemu sudut ini depannya RB. Sudutnya ACB ini depannya apa? AB. Tak tulis AB. Lumayan sama. Terus apalagi? Aku bikin sudut ini sama dengan ini. Kamu tahu nggak sudut ini sama dengan ini? Siapa bilang sama? Gak tahu. Makanya aku bilang sudut ini sama dengan ini. Aku nggak boleh ngomong sudut ini dulu, nggak boleh. Tapi aku harus ngomong ini dulu. Sudut ini depannya
aku bilang sudut IBR sama dengan sudut ABC ya, karena himpit ya, sekutu ya, himpit sekutu. Maka aku bilang, oh depannya ini apa? RI. Oke, depannya ini apa? OCA. Sama dengan, mau ndak mau sudut yang ini sama dengan ini. Karena apa? Sisanya, bahasa kata sisanya. Berarti aku bisa ngomong IRB sama dengan BAC. Karena sisa apa? 180 min alfa. Terus aku bikin depannya ini GB. Oke ya. Terus depannya ini adalah CB. Wah. Terus gimana Kipin? Isian angka nih. RB nggak tahu. Ya wis. AB ini tahu 60. Nggak tahu nanti dapat mana nggak tahu. RQ ini mana? RQ ini nggak tahu. Ya sudah. Terus CA ini 48. Oke. Terus mana lagi? QB ini 18. Ya dah. CB mana? CB. Oh CB-nya CB ini tahu 36. Udah ya? CB 36. Kamu lihat dari sini kan kelihatan. Oh, aku bisa nyari ini. Tak hitung ini dengan ini. Lah, RQ 48 di sini 1836, kecilkan dulu jadi setengah, berarti RQ-nya aku bisa ketemu adalah 48 bagi 2, 24. Nah, terus gimana lagi? Aku bisa nyari ini RB, diperlukan ke RB? Nggak tahu ya. Oh, nggak perlu lah. RQ-nya tahu 24. Nah, tulis di sini. RQ 24 ini pasti 24 lah. Iya kan? PQ ini piro? Nah ini, nah kita balik PQ ini piro ya, PQ ini lah, ini yang jadi masalah PQ. Berarti kita harus pakai kita nyari di sini untuk mencari PQ. Soalnya apa? Aku mau nyari PQ, aku butuh basic, gak iso. Tetep aku nyari RB, aku nyari RB pun percuma. RB gak ada hubungannya AP, betul ya? Nah, terus aku bikin langsung ya, aku langsung di sini. Ini tak hapus ya. Ini tak hapus. Sekarang aku pakai gini. Aku pakai segitiga. Ada dua ini pakai segitiga. Segitiga yang kecil ini tak bikin ya. Segitiga yang kecil ini, yang gede ini ya. Kipin tulis ya. Yang ini sama segitiga yang ini A, C, B. Sebentar lagi rungkat Kipin ya. Ini di sini ada P, di sini S. Oke. Lanjut Kipin ya, Kipin tulis gini. Oh, langsung ya, nggak perlu pakai bukti-buktikan Kipin. Depannya ini sudut segitiga, Kipin tulis segitiga ASP sebangun dengan segitiga ACB. Nah, Kipin tulis ya. Kipin langsung tulis. Sudut 90 derajat ini depannya AS. Bar, P-nya ini AS, sudutnya ini depannya AB. Tulis. Oke ya, langsung. Jadi temukan formulanya dulu. Formulanya gimana? Gak ditulis Kipin. Oh ya nalar toh. Kamu tahu ini sudut dengan sudut ini sama ngapain? Kamu tulis habis waktu. Sudut ini adalah AS, sudut ini adalah AB. Terus mana lagi Kipin? Kasih tanda. Yang ini sama dengan ini. Kipin nggak bisa ngomong ini dengan ini. Ya, ini depannya adalah BC. Oke, sorry, kita nyebutnya segitiga ini. Ini depannya SP, nggak penting ini SP, ya. Depannya ini adalah CB. Nah, oke ya, sama dengan mau nggak mau sudut yang ini sama dengan ini karena sisa. Depannya ini namanya AB, depannya ini namanya AC. Dah, selesai. AS-nya berapa? Nggak tahu. Kita bikin. AS-nya berapa? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. AB-nya berapa? AB-nya 60. Nah, tulis di sini. Ya, tulis di sini supaya nggak ke bawah ya, supaya kelihatan ya. AS-nya berapa? AS-nya nggak tahu. AB-nya AS kurang cantik AS.
AB-nya 60. SP-nya berapa? SP-nya nggak tahu ya, SP-nya nggak tahu. Oh, SP ini pada BRI. RI-nya sudah tahu 24 kok. Iya kan? SP ini pada BRI. Dia kan tahu 24. Betul ya? SP ini pada BRI. Dia kan tahu 24. Betul ya? CB-nya berapa? CB. Kok bisa tahu CB ini ya? Oh ya, CB-nya 36. Oke, ya. Terus apalagi sama dengan AP justru yang dicari. CA itu 48. Nah, oh ngapain aku nyari AS? Oh nggak diminta kok. Sing diminta itu AP. Kita ngitung ini. Ini dengan ini ya. 24/36. Kecili dibagi 12 2, dibagi 12 3, di sini AP per 48. Dari sini ini saya tulis AP ini sama dengan 48 bagi 3 dulu 16 berarti 30. Betul ya? 32. Oh kau bisa gitu. 3 48 itu 16 kali 2 32. AP ini 30. Itu harus mahal ya. Oh iya, oh nggak apa-apa benar ya. AP ini 32, berarti kita tulis AP ini 32, gede sekali ya. Sebentar kita cek ya. Dibagi 12 2, dibagi 12 3, dibagi 12 2 bagi 12 3, 4 48 16 32. Oh ya sudah. Ya wis, AP ini 32, kita tulis 30. Kalau ini 32, ini 18 berarti 40. 40 ini 60 berarti ini 20. Berarti luas PQRS 20 kali 48. Sama dengan ngawur repot 20 kali 20 kali 24 ya. 20 kali 24 sama dengan 48. Oke, gampang ya. Jadi nggak terlalu sulit. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi semoga cepat mikotnya dibagikan ya. Terima kasih yang sudah ikut belajar di tempat ini, yang sudah berbagi, yang sudah tap-tap, yang sudah share-share. Terima kasih. Karena Kipin tidak bisa berbuat sendiri kalau tanpa support dari kalian ya. Semoga pengajaran ini bisa berguna, bisa menambah wawasan yang kalian. Kalau di sekolah mungkin ada kekurangan, di sini Anda mungkin bisa mendapat berkatnya. Terima kasih ya. Kipin ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Iya, ada, mesti ada. Sama dengan Andreas Pin di YT, Kipin nggak mau ngomong gitu ya. Itu full seriesnya, Kipin selalu bagi ya. Jadi dari awal Kipin selalu bagi totalnya, sewaktu di TikTok itu sudah lengkap, pasti Kipin bagi semuanya. Oke, ya. Jadi yang Pitagoras hari ini sudah Kipin sampai di seri 9 itu sudah final. Dan Kipin tinggal downloadkan kembali ke YT full seriesnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah bagi-bagi, yang sudah share, yang sudah tap-tap. Itu yang terpenting supaya trafficnya Kipin tambah naik ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kalau ada yang pertanyaan bisa di DM di Kipin, salah satu DM Kipin. Oke, terima kasih, bye-bye. Terima kasih Kak Suhandi, bye-bye.